Berapa orang itu satu kelompok? 7 orang dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam via Zoom meeting. Baik, di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan 8 orang ingin memaparkan tugas diskusi yang telah diberikan beberapa hari yang lalu, yang dimana mengambil satu contoh konflik dalam organisasi. Di sini kami mengambil konflik organisasi informal. Di sini juga kami menjelaskan apa yang menyebabkan konflik tersebut dan apa akibat yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Untuk lebih lanjut, saya langsung menyerahkan kepada teman-teman untuk membuka atau mulai langsung pembahasan diskusi kita pada hari ini. Perhatikan nih, nanti Wahyu sama menyimpulkan itu. Ya balik. Mulai, Mak. Mulai, Mi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita masuk ke contoh konflik dalam organisasi, kita harus tahu dulu apa sih itu konflik. Konflik adalah pertentangan yang terjadi antara dua orang dalam suatu kelompok yang menimbulkan persepsi atau nilai yang berbeda terhadap suatu hal. Terkait dengan contoh konflik dalam organisasi, kelompok kami mengambil contoh konflik dari organisasi informal, yaitu Ikatan Remaja Masjid Nurul Taqwa Kokoah. Berdasarkan pengalaman saya, organisasi Ikatan Remaja Masjid Nurul Taqwa Kokoah termasuk dalam jenis organisasi informal, di mana organisasi ini terbentuk dari perkumpulan pemuda dan pemudi yang melakukan aktivitas sosial di lingkungan suatu masjid. Organisasi ini bertujuan untuk memakmurkan masjid di tiap daerah yang dinaungi. Dalam hal ini adalah daerah Kokoah. Nah, konflik yang biasa terjadi di dalam keberlangsungan organisasi biasanya berasal dari faktor internal, yakni adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan terbentuknya kubu-kubu atau kelompok yang bisa beradu argumen. Untuk materi selanjutnya tentang penyebab konflik, saya lempar ke teman kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, dari saya pribadi mengenai penyebab konflik yang kita bahas ini tuh awalnya kan dari perbedaan pendapat dari satu atau dua orang anggota. Nah, perbedaan pendapat ini tentu karena adanya perspektif yang berbeda antara kedua individu ini. Nah, terkait itu, kenapa perbedaan perspektif dan pendapat ini bisa terjadi? Karena ketika ingin mengambil sebuah keputusan atau ketika ingin melakukan sebuah kegiatan atau ada hal yang ingin dicapai, kadangkala setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, perbedaan inilah yang menjadi permasalahan dan menjadi konflik dalam sebuah organisasi. Karena terkadang setiap individu memberikan metode yang berbeda dan
Dan setiap orang selalu mempertahankan perspektifnya. Nah, karena perbedaan ini terjadilah konflik dalam organisasi ini karena sulitnya menyatukan eh, perbedaan pendapat terhadap satu hal yang sebenarnya pada dasarnya kita memiliki tujuan yang sama. Kalau itu sih dari saya, bagaimana dari teman-teman lain? Baik, jika diambil dari dampak positif, konflik organisasi ini dapat memperluas dan memperkuat ikatan persaudaraan dalam organisasi. Karena jika organisasi berhasil mengatasi konflik tersebut, maka setiap individu yang sebelumnya ini juga mengajarkan bahwa ketidaksepakatan di antara mereka sendiri adalah normal dan mengurangi perbedaan antara individu karena argumen mereka semua hargai. Begitu dampak positif sedikit dari saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Oke, baik teman-teman. Itulah tadi pemaparan dari teman-teman, mulai dari penyebab konflik itu tersendiri, akibat yang ditimbulkan oleh konflik itu sendiri, persoalan apa penyebab konflik. Di sini kita tadi melihat bahwasanya konfliknya itu ada perbedaan pendapat di antara satu atau dua orang yang dimana mereka melahirkan pandangan yang berbeda. Saya juga ingin mengaitkan sedikit menurut Kasim 1993, maksudnya memang konflik itu di mana adanya ketidaksepakatan, adanya kontradiksi dan ketidakcocokan yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Dan jika kita ambil dari sisi negatifnya, ini biasanya melahirkan kubu-kubu yang saling saling bertentangan. Mungkin teman-teman yang lain ingin sedikit menanggapi lagi persoalan apa yang telah disampaikan teman-teman. Baik, saya ingin menambahkan sedikit. Konflik secara umum tak dapat dihilangkan sepenuhnya. Konflik hanya bisa ditekan atau dikurangi kuantitas, dan intensitasnya. Konflik bahkan sudah menjadi realita hidup yang harus diterima dan dijalani tak hanya dalam lingkup organisasi, bahkan dalam lingkup kecil dan pribadi seperti keluarga. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu juga tadi sedikit pandangan dari teman kita. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin lebih entah menyimpulkan atau sedikit berpandangan mengenai konflik itu sendiri. Mungkin Saudara Kasman. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, kawan di sana. Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh saudara-saudari kita, teman-teman di sana, saya bisa menyimpulkan bahwa konflik itu bisa terjadi dan di mana saja, baik itu di organisasi maupun individu kita. Konflik itu sendiri bukan hanya tentang bagaimana perselisihan atau perseteruan itu terjadi, namun di balik semua itu juga mendapatkan sisi positifnya, yang dimana dikatakan bahwa sisi positif ini jika bisa diselesaikan, konflik ini bisa diselesaikan, maka sisi positifnya adalah semakin menguatkan integritasnya teman-teman dalam berorganisasi. Namun ketika tidak bisa diselesaikan, itu menjadi PR bagi pemimpinnya untuk merangkul kembali anggota-anggotanya, dalam hal ini mengajak kembali untuk bergaul, karena menurut saya pribadi konflik itu dengan persaingan mungkin terlintas di pikiran teman-teman, antara konflik dan persaingan itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya beda, namun ketika intinya itu sebenarnya sama. Namun bedanya di sini ketika konflik itu adalah perbedaan yang kemudian menjadikan kita sebagai orang yang saling membelakangi, sedangkan persaingan itu adalah bagaimana kita dengan cara tersendiri berkreasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus,
lebih baik. Artinya kita tetap sportif dalam hal ini. Dari beberapa konflik yang terjadi bisa saya simpulkan juga bahwa konflik ini tidak pernah lepas dari suatu organisasi. Ini adalah makanannya organisasi. Tinggal bagaimana kita mengelola. Saya kembalikan ke teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi juga pandangan dari teman-teman kita. Barangkali sebelum kita tutup masih ada teman-teman yang ingin menanggapi. Saya mungkin sedikit. Jadi tadi sudah disebutkan dampak, pengertian dan juga penyebab dari konflik itu sendiri. Terus di sini saya mau menambahkan sedikit mengenai dampak negatif dari konflik yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Tadi sudah disebutkan mengenai terbentuknya kubu-kubu dalam organisasi itu. Jadi selain itu mungkin dampak negatif yang ada adalah kerja-kerja dalam organisasi itu bisa terganggu karena munculnya kubu-kubu dalam organisasi ini, dan dilihat dari organisasi itu kan kumpulan dari beberapa individu yang mempunyai latar belakang berbeda dan juga dasar-dasar pemikiran yang berbeda pula. Jadi dampak negatifnya dari konflik dalam organisasi itu salah satunya bisa mengganggu kerja-kerja yang terjadi dalam organisasi. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi penyampaian sudut pandang juga dari kawan kita. Mungkin masih ada ya teman-teman yang ingin menanggapi. Saya mungkin sedikit lagi tentang tadi yang disampaikan oleh Saudara Wahyu dan Kasman mengenai perbedaan atau konflik dalam organisasi yang sesuai dengan apa yang kita bahas tadi sebelumnya. Pada dasarnya ini kita sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Namun perbedaan pendapat untuk mencapai apa yang menjadi goals dalam sebuah organisasi itu yang menjadikan kadang kita berbeda perspektif karena memiliki metode yang berbeda. Namun hal itu tidak boleh menjadi suatu hambatan untuk kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita dalam organisasi. Jadi ketika terjadi konflik seperti ini, perbedaan pendapat, bagaimana sebenarnya ini menjadi tugas kita di dalam organisasi itu untuk menggabungkan apa yang menjadi perbedaan kita untuk mencapai tujuan bersama. Oke, kalau itu dari saya. Saya kembalikan kepada. Oke, baik. Itulah tadi ada beberapa pandangan dari kawan-kawan kita terkait konflik itu sendiri. Kupikir di sini teman-teman semua memang sudah betul-betul paham ketika kita berbicara tentang konflik. Sudah ada gambaran lah ketika kita berbicara tentang konflik. Karena memang konflik itu tidak bisa lepas dari suatu organisasi. Ini sudah menjadi budaya dinamika yang kerap kali terjadi dalam suatu organisasi. Jadi mungkin itu saja dari kami. Saya langsung saja akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.